Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu nggak bahwa pemerintah secara resmi telah membuka lebar-lebar industri miras, industri khamr, minuman keras. Kemudian juga pemerintah juga menyatakan atau melegalkan bahwa industri miras ini bisa dijual eceran. Pernah dengar itu? Nah, bagaimana menurut teman-teman mengenai kebijakan dari pemerintah soal ini? Lalu bagaimana menurut teman-teman status dari politikus muslim, DPR-nya, MPR-nya, kemudian juga presidennya, wakil presidennya, seluruhnya yang terlibat di sana, yang melegalkan atau di mana mereka tahu bahwa pemerintah melegalkan miras ini. Ini mereka dalam sudut pandang kajian keislaman yang dikaji di pesantren, bagaimana status mereka atau hukum bagi mereka ini bagaimana? Pernah berpikir seputar itu ya? Kalau belum, mari kita bahas sama-sama bagaimana menurut kajian kepesantrenan mengenai pemerintah yang melegalkan hal-hal yang sebenarnya jelas-jelas melanggar syariat Islam. Untuk itu, tetap di video ini, tetap di channel Al-Hashimi, kita mengkaji tiada henti dari ayunan sampai nanti mati. دعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Baik teman-teman, kita tahu bahwa negara kita ini bukan negara Islam. Artinya hukum yang ada di sana tidak berlandaskan syariat Islam. Ini suatu hal yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa, termasuk para kiai, para alim ulama, demi untuk menyatukan kita semua. Kita tahu juga bahwa Pancasila yang kita sepakati bersama ini, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu bagaimana ketika ternyata kebijakan-kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan sila yang pertama? Artinya pemerintah membuat kebijakan di mana kebijakan tersebut tidak didukung oleh agama-agama yang diakui di Indonesia. Maka menurut pandangan kami, setiap pemerintah melaksanakan atau mengizinkan sesuatu atau melakukan kebijakan sesuatu, paling tidak meminta pertimbangan para tokoh-tokoh agama, baik di agama apapun. Nah, soal miras ini kita tidak tahu, tapi sejauh yang kami tahu bahwa tidak ada satu agama pun yang kemudian melegalkan atau bahkan mendukung miras, apalagi mengindustrikannya. Jadi yang kita tahu Islam, tapi kira-kira insya Allah setiap agama tidak mendukung pemeluk-pemeluknya untuk kemudian meminum dan mengkonsumsi minuman keras. Insya Allah begitu itu. Siapa yang kemudian mendukung atau biasa mengkonsumsi minuman keras? Biasanya adalah mereka umat beragama yang tidak mengamalkan agamanya. Jadi pertama bahwa industri miras ini jelas tidak sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Terlepas dari itu, kita akan membahas kebijakan-kebijakan pemerintah dari sudut pandang kajian keislaman. Video ini tidak terkait dengan pandangan politik apapun. Kita hanya mengkaji sesuai kajian kepesantrenan, dan yang kami tahu adalah sesuai dengan apa yang dipahami oleh Nahdlatul Ulama. Nah, bagaimana menurut Nahdlatul Ulama, menurut NU tentang kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika itu terjadi, bagaimana status atau hukum bagi politikus-politikusnya, kemudian juga wakil rakyatnya, presiden dan wakil presiden dan sebagainya, apakah mereka berdosa apa tidak? Maka kita kaji dalam video ini. Sekali lagi kita ambil referensi dari buku ini, yakni NU Menjawab Problematika Umat. Ini lagi-lagi buku yang sangat-sangat penting untuk warga Nahdliyin, khususnya juga masyarakat umum, supaya tahu bahwa bagaimana sih hukum suatu hal yang sudah dikaji tentang dengan referensi-referensi yang luar biasa bagus dari kitab-kitab yang dikaji di pesantren, kitab Turat, dan inilah yang menjadi referensi kita dalam video kali ini yang terkait dengan membahas hal tersebut. Di buku ini, yakni di Basul Masail Waqiyah di Malang tahun 2006, ada pertanyaan, berdosakah orang Islam
di Indonesia? Berdosakah orang Islam di Indonesia karena membiarkan tidak diamalkannya syariat Islam oleh negara tempat ia menetap atau tempat ia tinggal? Dosa nggak umat Islam karena membiarkan syariat Islam tidak diterapkan di Indonesia ini? Ini keputusan Nahdlatul Ulama. Kemudian seperti yang terjadi sekarang, ternyata khamr dilegalkan, bisa dijual belikan secara eceran. Maka apa keputusan Bahasul Masail Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur yang di sini dibuka kata pengantarnya oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar selaku Rais Am saat ini? Jawabannya adalah bagi yang mampu dan mempunyai akses untuk perjuangan berlakunya hukum Islam, maka harus benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya. Sehingga apabila mereka yang mampu tidak ada usaha untuk berlakunya syariat Islam di Indonesia, maka berdosa. Ini keputusan Bahasul Masail NU menyatakan bahwa pejabat-pejabat, wakil-wakil rakyat, kemudian juga termasuk juga wakil presiden, ketika tidak ada usaha untuk supaya khamr ini dilarang, tapi justru malah diresmikan boleh, maka mereka berdosa semua. Ini keputusan Bahasul Masail NU dinyatakan bahwa mereka berdosa semua karena menyetujui, tidak menunjukkan keingkaran ketika adanya legalitas terhadap minuman keras. Ini dosa. Jadi DPR, MPR, wakil presiden, termasuk juga tentu saja yang menandatangani Bapak Presiden, jika memang tidak ada usaha untuk mengingkari itu dan berusaha merubah itu, mencegah itu, ternyata tetap diam-diam saja, santai saja seolah tidak ada masalah, maka meskipun dia duduk-duduk, selama aturan itu masih ada, maka beliau-beliau semua berdosa. Ini bukan kata-kata saya, ini keputusan Bahasul Masail Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur. Nah, inilah yang menjadi bahan bagi kita semua untuk kemudian kita sampaikan kepada para pejabat, kita sampaikan kepada wakil rakyat kita bahwa apa yang sudah menjadi kebijakan ini tidak sesuai dengan sila yang pertama. Bukan hanya Islam, sila yang pertama. Kemudian apalagi menurut kajian keislaman, kalau tidak ada usaha ke arah sana, na'udzubillah min dzalik, dosa semua, mulai bapak-bapak di sini menjabat sampai kemudian lengser. Kalau nggak ada usaha, dosa terus. Ini berbahaya sekali. Katanya mau mikir umat, mikir rakyat, tapi kemudian justru kemudian melegalkan khamr, melegalkan minuman keras yang jelas-jelas itu buruk untuk rakyat. Nah, untuk itu memang ini versi kita sebagai umat muslim, khususnya yang dikaji di pesantren, harusnya kebijakan-kebijakan ini perlu dikaji ulang, dan juga kebijakan-kebijakan yang lain yang tidak sesuai syariat. Insya Allah umat agama yang lain mendukung juga kok, tidak kemudian justru mendukung legalitas dari hal-hal yang mereka dilarang, minuman keras, kemudian juga perzinahan, kemudian juga aturan-aturan yang bahkan orang yang tanpa agama pun menyatakan itu buruk gitu. Tetapi ini orang yang mengaku Pancasila, mengaku beragama, justru melegalkan hal-hal yang sebenarnya otak setiap orang memahami bahwa itu adalah buruk, apalagi belum membahas soal bahwa ini adalah larangan Allah, keluar dari syariat Allah. Kami kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi, ini video atau tidak terkait dengan pandangan politik apapun, murni kajian keislaman, kajian kepesantrenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.